terakhir kali, ini peer teaching saya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Raja Hafsa Yulia. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tergamba. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, saya mohon maaf, mohon izinnya nanti saya memanggil Bapak Ibu dengan sebutan nama, dan mungkin agak kurang sopan dan lain-lain. Saya mohon maaf di awal. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu untuk kesempatannya. Saya langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, Sehat Bu, alhamdulillah. Ada Sehat luar yang biasa. tidak hadir hari ini? Coba lihat di cek kawannya. Ada yang belum hadir? Madan kayaknya nggak datang. Madan nggak datang ya? Kenapa Madan nggak datang? Sakit kayaknya Bu. Sakit ya. Iya, kita memang sekarang ini lagi musim pancaroba, kita harus jaga kesehatan kita ya. Jangan lupa kalian makan yang teratur, minum juga multivitaminnya ya, Nak ya. Nah, sebelum ini kan udah sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulainya dulu dengan berdoa agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna. Nah, Renhat bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa lebih dulu? Oh, siap Bu. Oke teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mengucapkan syukur dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu? Oke, nah karena ini siang ya kan, ini les terakhir, pasti kalian udah merasa bosan ya kan, dari tadi pagi kita belajar terus-terusan. Nah, untuk lebih bersemangat dan untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita, gimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya? Siapa yang mau memimpin? Suri bisa? Bisa Ibu. Oke, Suri pimpin ya teman-temannya. Lagunya bebas Bu, mau apa? Bebas Suri, yang mana yang kamu suka? Oke, baiklah teman-teman. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Suri. Nah, gimana? Udah bersemangat kalian untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Bu. Oke, nah hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum kita mulai materi baru itu, Ibu mau mengkonfirmasi dulu apakah kamu masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Karena pelajaran kita yang sebelumnya itu merupakan syarat yang harus kamu penuhi lebih dulu untuk masuk ke materi kita yang berikut ini. Nah, siapa yang masih ingat tentang konfigurasi elektron? Siapa yang bisa mengkonfigurasikan elektron Na dengan nomor atom 11? Saya Bu. Siapa itu? Nurainun? Ya Bu. Boleh. Bagaimana konfigurasinya, Nurainun? 11 itu berarti 2, 8, 1. Betul nggak ya Bu? Iya, benar sekali Nur Ainun. 2, 8, 1. Berapa itu elektron valensinya Nur Ainun? Elektron valensinya itu berarti 1, Bu. 1 ya, oke. Benar sekali. Oh iya Bu. Iya. Saya takut salah tadi Bu. Ya benar Nur Ainun. Masih ingat ternyata Nur Ainun. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat konfigurasi elektron Cl? Siapa yang bisa mengkonfigurasikannya? Cl dengan nomor atom 17. Saya Bu. Oke, Rofiko.
Bagaimana konfigurasinya, Ropiko? Oke Bu, Cl klorin kan Bu, itu nomor atomnya 17, berarti di kulit pertama 2, kemudian 8, terus 7 ya Bu ya? 7, iya benar sekali, Ropiko. Berapa elektron valensinya, Ropiko? 7 ya Bu? 7, iya tepat sekali, Ropiko. 7. Nah, satu lagi nih, satu orang lagi. Siapa ya kira-kira yang mau untuk mengkonfigurasikan elektron Ne dengan nomor atomnya 10? Saya Bu, Bu. saya Bu. Oke, Roy. Ya, silakan Roy. Neon unsur neon kan Bu? Ya, unsur neon. Neon Roy. dengan nomor atom 10 berarti konfigurasi berdasarkan lintasan elektronnya 2, 8. Iya kan Iya, Bu? benar sekali, Elektron Roy. valensinya berarti 8 kan Bu? Iya, tepat sekali. Elektron valensinya 8. Nah, ternyata anak ibu masih ingat dan paham ya tentang materi kita sebelumnya tentang konfigurasi elektron. Kalau begitu berarti kita sudah bisa masuk ke pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan gambar di layar. Apa informasi yang kamu dapatkan? Bu, boleh izin kamar mandi, Bu? Oh iya, silakan Suri. Coba dibaca dulu 2 menit, kemudian coba kalian cari informasi apa sih yang ditemukan dari gambar dan narasi di dalam layar. Oke, silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Nurul Bu, Nurul, ya silakan Nurul. berarti kan Bu kalau dari gambar ini kalau mau bikin plastik, bikin keramik ataupun bikin pupuk dia nggak bisa dari satu senyawa, harus dari banyak senyawa yang bergabung Bu. Oke, iya benar sekali Nurul. Ternyata di plastik terus keramik sama urea itu dia tidak bisa terdiri sendiri ya, dia harus bergabung dengan yang lain. Kemudian ada lagi yang lain yang mau mengungkapkan idenya? Tidak? Nah, kalau misalnya Siti ada yang mau disampaikan? Iya Bu, sama Bu seperti jawaban Nurul Bu. Oh, sama. Itu ada plastik, keramik, urea itu gabungan dari beberapa unsur ya Bu, menjadi suatu senyawa atau molekul. Nah, benar sekali ya kan. Ternyata plastik itu penyusunnya ada dari C dan H, keramik itu ada dari partikel-partikel silikon dioksida, terus urea itu ternyata terbentuk dari atom karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Nah, menurut kalian bagaimana sih mereka cara terbentuknya? Nah, ternyata mereka itu terbentuk melalui suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Salah satu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kalian lihat di layar. Ternyata kita membutuhkan satu ikatan untuk membentuk suatu bahan, gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang ikatan kimia, khususnya tentang kestabilan unsur ya. Nah, hari ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan, kemudian kalian mampu untuk menuliskan struktur Lewisnya. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang Ibu tampilkan. Coba perhatikan gambarnya, lihat narasinya. Apa ya perbedaan dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Oke, ada yang mau memberi pendapat? Apa ya perbedaannya? Mungkin Roy, ada yang mau disampaikan? Saya Bu. Oh, Ren. Silakan. Walah. Oke. Nah, jadi perbedaannya yang gambar yang pertama nih ya. Kalau Iya. di sini dia katanya hanya terdiri dari neon ya, unsur neon ya, satu atom neon dia. Nah, jadi disusun oleh unsur-unsur neon. Nah, kalau di sini ya gambar kedua ini dia disusun oleh gas fluorin. Gas fluorin itu adalah F yang telah berikatan dengan F yang lain. Jadi ini ada dua unsur yang sama, yang sejenis. Nah, kalau gambar yang tiga ini, nah dia air, nah dia katanya tersusun atas gabungan dari atom antara hidrogen dan oksigen. Nah, jadi ada atom H dan atom O. Nah, kalau gambar yang keempat ini ada
penyusunnya 2 atom juga, yaitu unsur logam natrium dan non logam klorin. Jadi ini semuanya adalah yang gambar 2, 3, dan 4 bisa dikatakan sebagai molekul. Nah, tapi yang nomor 1 itu belum dikatakan molekul, dia masih jadi atom, dia unsur. Nah, yang kedua juga masih dikatakan molekul unsur ya, Bu ya? Iya, benar. Yang Iya. ketiga dan keempat itu molekul senyawa. Itu mungkin, Bu? Iya, bagus sekali Reinhard penjelasannya. Benar sekali. Coba kalian perhatikan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan struktur mikroskopisnya. Lihat. Ternyata si neon tadi seperti dijelaskan si Reinhard, dia masih tunggal ya. Kemudian kalau dia yang gas klorin, dia sudah diatomik, dia sudah berikatan dengan sesamanya. Kemudian di gambar ketiga itu ada ikatan antara H dengan O. Di gambar keempat itu ada ikatan Na dan Cl. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa ya cuma gas neon aja yang sendiri? Kenapa yang lainnya kayak F2, H2O, dan NaCl itu berikatan dengan unsur lain? Ada yang tahu jawabannya? Nurul, Bu. Ya, Nurul. Karena kan, Bu, dari konfigurasinya tadi, neon itu kan elektron valensinya kan udah 8, Bu. Jadi dia udah stabil, nggak perlu berikatan sama unsur lain. Iya, benar. Bagus sekali ya Nurul. Ternyata si neon itu konfigurasi elektronnya stabil. Nah, pertanyaan Ibu, tadi kan neon itu kan kalau gas mulia ya, yang stabil. Apa aja gas mulia? Helium. Helium, terus? Neon. Neon, terus? Argon, terus? Krypton. Xenon. Xenon. Radon. Iya, benar sekali. Nah, hanya unsur-unsur gas mulia lah yang berikatan, yang terdapat unsur bebasnya di alam. Nah, pertanyaan Ibu yang harus kita bahas hari ini adalah bagaimana ya cara unsur lain selain unsur gas mulia mencapai kestabilan. Itu yang akan kita cari tahu, kita cari informasinya melalui LKPD nantinya yang harus kalian jawab. Nah, ada 2 kata kunci yang harus kamu ingat. Yang pertama, di alam itu hanya gas mulia saja yang dapat bebas atau yang stabil, karena konfigurasi elektronnya yang paling stabil. Kemudian, fakta keduanya, ternyata unsur lain itu dia memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan seperti konfigurasi elektron gas mulia. Seperti itu ya. Nanti kita cari tahu melalui LKPD bagaimana ya cara suatu unsur itu mencapai kestabilannya. Nah, Ibu sudah bagi kalian kelompok, silahkan dulu Roy, Siti, dan Ropiko itu bergabung jadi kelompok 1. Kemudian Reinhard, Suri, dan Nur Ainun jadi kelompok 2. Dan Ramadan, Rija, Sri Handayani, dan Nurul jadi kelompok 3. Silahkan nak bergabung dulu dengan teman-temannya. Baik, Bu. Yuk, Siti, sini, Siti. Ya, sama kami sini. Yo, Nur Ainun nama Ray. Kita lagi nih. Ayo, Kita duduk depan aja kita. Nah, baik. Sudah terlihat LKPD-nya? LKPD-nya sudah Ibu kirim ya melalui grup WA. LKPD-nya sebenarnya itu LKPD LKPD, Ibu menggunakan network sheet, tapi Ibu tidak bisa menampilkannya di sini karena tidak bisa ditampilkan melalui layarnya. Jadi kita lihat dari sini aja ya. Nah, yang pertama, kita tadi kan masalah yang mau kita bahas itu tentang bagaimana ya cara suatu unsur itu mencapai kestabilannya. Kalian bisa lihat nanti di LKPD-nya itu ada videonya, sudah Ibu berikan videonya. Dari video itu kalian bisa cari tahu bagaimana ya cara suatu unsur itu mencapai kestabilan. Kemudian kalau kalian tidak mau melihat video, kalian bisa menggunakan bahan ajar untuk mencari kestabilannya, untuk mencari informasi tentang kestabilan. Kemudian kalian juga bisa mencari informasinya melalui PowerPoint yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Sudah dapat kan bahan ajar dan PowerPoint-nya? Sudah, Bu.
Ya, Bu. Silakan dibaca di kelompoknya masing-masing, kemudian bisa kalian lihat dan perhatikan. Nah, pertama, nah ini ada, udah dilihat videonya? Baik. Gimana kelompok 1 sudah dikerjakan? Ya, Bu. Kelompok 2 sampai progresnya sampai mana? Lagi Kelompok proses 2. ini, Bu. Lagi proses. Kelompok 3 bagaimana? Nah, ini dia. Nah, di sini udah ada video yang bisa kalian lihat dan pelajari untuk materinya. Kemudian di sini kalian bisa tinggal memilih. Coba lihat di sini kalian bisa memilih apa ya jawaban yang benar. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian kalian bisa memilihnya gitu ya. Nah, coba lihat. Kemudian yang kedua ini. Lengkapi tabel berikut. Bagaimana? Udah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu, kelompok 1, Bu. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Oh. Kelompok 2 sudah? Belum. Kalau kelompok 3? Sudah, Bu, udah siap. Baik. Kalau begitu kita mulai aja ya presentasinya. Siapa yang lebih dulu mau presentasi? Kelompok 1 pun boleh, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yang pertama ini, kelompok 1. Silahkan ke depan. Siapa aja anggotanya kelompok 1? Kita, Roy, sama Rafa, Bu. Oke, siapa ini yang mau menjawab lebih dulu? Kita Iya, lihat ya, kita bisa langsung klik-klik jawabannya ya. Nah, ini apa jawabannya untuk yang pertama? Suatu unsur akan stabil jika memiliki elektron 2 ya, Bu ya? 2, oke. Menurut jawaban kelompok 1, 2. Kemudian elektron berapa lagi? 8, Bu. 8, oke. 2 dan 8. Menurut kelompok 2, benar atau salah jawabannya? Benar, Bu. Benar, oke, benar. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, siapa yang kelompok siapa yang lagi? Kelompok 1 ya masih? Kelompok 1, apa Ini, Bu. jawabannya kelompok 1? Duplet, Bu. Duplet, oke, duplet. Kemudian yang pertanyaan nomor 3? Berarti oktet, Bu. Oke, nah untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan mengenai pertanyaan yang kelompok jawaban dari kelompok 1 apakah sudah benar? Udah benar, Bu. Benar, oke. Mantap ya kelompok 1. Jawabannya sudah benar dan bagus sekali. Ternyata sudah paham ya. Apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil kalau dari sini? Bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilannya? Terus elektron valensinya 2 atau 8 ya, Bu? Iya benar, 2 atau 8. Dia mengikuti aturan oktet atau duplet. Tapi duplet itu hanya untuk yang tertentu saja ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita mencocokkan ya, jawabannya sudah ada di bawah. Kalian bisa pilih dan tempatkan di atas. Yuk kita mulai. Kelompok siapa yang mau maju duluan untuk mengisinya? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 Kelompok aja, 3. Oke, kelompok 3. Nurul, kamu mau ngisi yang mana Nurul? BE, O, NE, NA, AL atau CL? Yang BE, Bu. BE, oke. Yang pertama ya, BE. Elektron valensinya berapa itu ya Nurul? 2, Bu. 2. 2.
Oke, baru Nurul? Ini Lepas dia atau menerima ya? melepas 2 elektron dia, Bu. Melepas 2 elektron. Ya, melepas Jadi 2 melepas 2 elektron. Melepas 2 elektron ya. Oke, baru konfigurasi elektron barunya gimana? 1s2. 1s2. Oke, 1s2 ya. Satu S2. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin mengisi jawabannya? Ada kelompok mana lagi yang mau presentasi? Dari kelompok 2 ada? Ya, Bu. Siapa? Sri? Sri mau ngisi Ya, yang Bu. Sri? Yang O, Bu. Yang O? Yang O, boleh. Yang O itu dia Yang berarti apa oksigen. yang ditanya? Oke, yang oksigen. Dia Yang oksigen, elektron valensinya 6. Jadi dia Oke. Jadi dia menerima 2 elektron, Bu. Menerima 2 elektron, Bu. menerima 2 elektron ya, menerima Iya, Bu. 2 elektron. Oke, silakan dipindahkan. Menerima 2 elektron. Kemudian Konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, Bu. oke, 1 S2, 2 P2 dan 2 P6. Terus ya? Kemudian dia membentuk ion negatif, O2 negatif, Bu. O2 negatif ya. Bagus sekali, Sri. Oke, O2 negatif. Benar sekali, Sri. Mantap, good job. Nah, kemudian ada lagi yang mau presentasi? Kelompok siapa yang belum? Kelompok 1 sudah? Udah tadi Bu yang pertama Bu. Oke, yang pertama. Baiklah. Nah, berarti kan sudah bisa kan? Sudah paham tentang ininya. Nah, tadi kalian sudah mengkonfirmasinya. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Silakan kita mulai dari kelompok 2 saja ya yang presentasi. Silakan kelompok 2. Presentasikan jawabannya. Menurut kalian apa ya jawabannya? Apa jawabannya? Kelompok berapa Bu? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Oh, enggak ada ya, belum siap ya kelompok 2 ya? Kami aja, Kelompok Bu. yang sudah siap. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Apa itu yang melepas ya? Ya, melepas. Melepas atau menerima? Melepas. Melepas, Bu. Melepas. Melepas elektron, Bu. Lepas elektron. Kemudian Membentuk ion positif. ion positif. Terus apa namanya? Kation, Bu. Kation. Oke, kation. Benar sekali. Kelompok 1. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 3? Sudah selesai? Ya, Bu. Udah? Udah, Nah, Bu. oke, kelompok 3. Apa jawabannya untuk pertanyaan nomor 2? Ini melepas, ini menangkap, Bu, menerima. Menangkap dan menerima? Menangkap atau menerima. Menangkap atau menerima? Oke. Menerima elektron. elektron. Terus berarti dia Negatif, Bu. negatif. Benar sekali. Terus Anion, namanya anion. anion. Benar sekali, Nurul. Hebat, Nurul ya. Pintar. Kasih Ibu. Kemudian yang terakhir apa ya jawabannya? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 yang belum ya? Kelompok 2 sudah aktif ya? Kelompok Siapa 2 aja yang mana anggota kelompok 2, Bu? Siapa aja anggota kelompok 2? Ya, kami, Bu. Saya, Bu. Re sama Nur Ainun, Bu.
Ada kelompok 2. Salah kelompok, Re. Nggak sadar dia, Bu, dia kelompok 2. Oh, si Re nggak sadar dengan kelompok 2. Nah, Indah ini, yang Bu. terakhir yang kelompok 2 ini apa jawabannya? Unsur yang melepas elektron atau menerima elektron, jumlah Iya, elektronisnya akan menyerupai elektron valensi. Oh, dia nanti disebut golongan Gas mulia, Bu. gas mulia Gas ya? mulia, iya Tapi- benar sekali. Ya, gas mulia. Mulia. Gas mulia itu golongan berapa ya? 8. 8A. 8 Bu, Benar 8A. sekali. Nah, ini ada lagi yang harus kalian kita lengkapi sama-sama. Nah, konfigurasi elektronnya ada, elektron valensinya ada, dan struktur Lewisnya juga ada. Coba kalian kerjakan. Coba Bu. kalian kerjakan. Udah? Udah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, nah struktur Lewis untuk hidrogen itu kan teman-teman dia memiliki elektron valensinya 1 ya. Maka Iya. nanti di sekitar atom hidrogen itu ada 1 elektron dilambangkan dengan titik. Nah, jadi struktur Lewisnya H, kemudian ada 1 elektronnya berupa lambang titik atau dot. Itu untuk nomor 1, Bu. Nomor Oke. 2, Bu. Kemudian Nomor 2 yang C. C-nya Nomor 2C, berarti Satu. konfigurasi elektron sulit ya, Bu ya. 1 S2, 2 S2, 2 P2 Bu. 2P2, iya. 2P2, iya benar sekali. Nora. Elektron valensinya 4 Bu. 4, ya. Valensinya 4, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang berikutnya? Yang kelompok 2? Suri Bu. Suri. 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 Unsur N, nomor atomnya 7. Konfigurasinya 1 S2, 2 S2, 2 P3, elektron valensinya 5, Bu. 5. Oke, benar sekali Suri. Untuk CL Suri berapa bagaimana konfigurasi elektronnya? S2, 2 S2, 2 2 P, P6, 3 S2, 3 P5 ya. 3 3 P5. 3P5. 5. Terus elektron valensinya 7, nanti struktur Lewisnya Cl, di samping-sampingnya ada titik sebanyak 7, Bu. Oke, Nanti berarti ada titiknya ada 7 ya. 1 titik yang nggak berpasangan nanti Bu. Ada 1 titik yang tidak berpasangan. Iya, benar sekali. Satu lagi yang O. 1 S2, 2 S2, 2 P4. Berarti ini elektron valensinya 6. Terus, iya kan Bu? Iya, benar sekali. Nanti Baik, Bu. struktur Lewisnya itu berarti ada 3 pasang elektronnya Bu. Oh, dia berpasang-pasangan gitu ya, Nurainun? Iya. Iya, benar sekali. Itu tentang struktur Lewis. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang tadi, kalian tinggal memindahkan saja jawaban-jawaban di bawahnya, dipindahkan ke kolom-kolom yang belum terisi, gitu ya. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu menganalisis pemecahan masalah. Tadi kan kita udah cari tahu kan apa aja, mulai dari video, terus kita juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertama ini siapa yang mau membahasnya, yang mau menyajikan hasil kelompoknya? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3, baik. Siapa itu? Siapa aja kelompok 3? Nurul? Iya Bu. Iya, Nurul. Silakan Nurul. Unsur-unsur golongan gas mulia memiliki elektron valensi 2 atau 8 yang memenuhi aturan duplet atau oktet, membuat mereka lebih stabil ini Bu. Oke, lebih stabil. Terus? Sehingga bisa ditemukan di alam dalam bentuk bebas. Bebas, baik. Stabil. Nih, bebas. Oke. Tanpa perlu berikatan dengan unsur lain. Oke, benar sekali Nurul. Kemudian? Unsur-unsur selain gas mulia akan mencapai ini kestabilan. Kestabilan, iya benar sekali. Mencapai kestabilan dengan meniru konfigurasi elektron gas mulia dengan cara menerima atau melepas elektron. iya, tepat sekali Nurul. Menerima atau dengan cara melepaskan elektron. Kemudian yang terakhir ini, selanjutnya? Sri. Ya, Sri. Sri. Ayo Sri. Iya, Sri. Unsur-unsur logam biasanya memiliki energi ionisasi ya Bu.
Iya benar, energi ionisasi. Energi ionisasi yang rendah sehingga akan cenderung melepas Iya. elektron, membentuk ion negatif atau membentuk ion positif atau kation, Bu. Oke, membentuk ion positif atau kation. Kemudian yang ini salah ya. Dia maksud Ibu ini yang lebih tinggi ya. Iya, Bu. Oke, yang selanjutnya. Unsur-unsur non-logam memiliki energi ionisasi yang lebih tinggi sehingga akan cenderung menerima elektron, membentuk ion negatif atau anion. Oke, bagus sekali jawabannya ya, Sri. Nah, kalian sudah menyelesaikan semua langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, jadi kan kalian sudah menyelesaikan nih. Jadi ada bagaimana ya cara unsur tadi untuk mencapai kestabilannya? Ada nggak yang mau mengungkapkan? Setiap kelompok bolehlah mengungkapkan yang tadi yang kita bahas. Kan masalah yang kita bahas tadi bagaimana suatu unsur selain gas mulia mencapai kestabilannya. Ada dari kelompok 1, silahkan diutarakan pendapatnya. Ibu Siroy, Bu. Siroy, baik. Ya, Bu. Jadi unsur-unsur selain gas mulia akan mencapai kestabilan dengan melepas atau menerima elektron sesuai dengan jumlah elektron valensi dan energi ionisasinya, Bu. Oke, berarti dia cenderung melepas atau menerima gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kelompok 2 bagaimana menurut kalian? Yang kelompok 2, bagaimana suatu unsur mencapai kestabilannya? Ya, silakan. Maju, Re. Iya, ayo jangan dengan melepas atau menerima elektron itu ya. Oh, oke. Menurut kelompok 2, unsur mencapai kestabilannya dengan melepas atau menerima elektron. Seperti itu, Rehan? Ya, Renhat. Benar. Kemudian yang kelompok 3 menurut kalian apa? Mengapa? Mengapa suatu unsur itu, bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilannya? Kelompok 3 ada si Ramadan, Rija, Sri, sama Nurul. Nah, Nurul ya, Bu ya. Oke, Nurul. Oke, jadi kalau menurut kami, Bu, di kelompok 3, elektron itu dia akan mencapai kestabilan kalau dia memenuhi aturan duplet atau aturan oktet seperti unsur gas mulia. Caranya gimana? Ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Tuh, Bu, kalau dari kelompok 3. Iya, benar sekali. Semua kelompoknya. Beri aplaus untuk semua kelompok. Nah, kita udah ya, berarti kita udah tahu ya jawabannya bagaimana suatu unsur itu kecenderungan suatu unsur itu mencapai kestabilannya. Kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan itu yang pertama dia bisa melepas atau menerima elektron tergantung dari energi ionisasinya. Nah, dia bisa mengikuti aturan duplet atau dia bisa juga mengikuti aturan oktet. Nah, untuk materi ini ada yang mau kalian tanyakan? Kenapa kalian tegang sekali? Udah ngantuk kali, udah ngantuk berat ya? Iya, udah ngantuk kali. Oke lah, kalau begitu. Capek loh, Bu, dari pagi. Maunya kimia ini Capek dari pagi? lama lah, Bu. Gak usah dikasih les akhir. Iya. Udah lemes, Bu. Udah lemas. Udah makan siang kali ya? Tadi nggak ke kantin dulu waktu istirahat? Nggak sempet tadi, Bu. Banyak tugas. Makanya nggak makan, Bu. Iya, memang seharusnya kita memang harus diutamakan kesehatan dulu ya, baru dia ilmunya. Karena kalau kita lapar atau capek, memang ilmunya kurang bisa untuk kita terima. Tapi walaupun siang harusnya tetap semangat ya. Nah, kita sudah mempelajari tadi materi tentang kestabilan unsur. Nah, terakhir Ibu mau coba Ibu. Nah,
terlihat di layar? Ada terlihat share screen Ibu? Bu, ada nampak, Bu. Ada, Bu. Oke. Udah nggak nampak lagi, Bu. Udah nggak nampak lagi? Udah hilang? Nah, untuk yang terakhir, untuk mengkonfirmasi kalian sudah paham atau belum, Ibu akan menguji kalian dulu salah satunya. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, Bu. Oke, Roy, silakan Roy. Kita tadi kan udah belajar kan bagaimana mencari tahu ya, bagaimana cara suatu atom itu mencapai kestabilannya. Sekarang Roy lihat, itu ada atom Li3, nomor atomnya 3. Kira-kira dia dekat kemana ya untuk Dekat ke helium, Bu. ke helium ya Roy? Coba ya, klik Roy, helium. Saya klik ya, Bu. Oke. Oke Roy, benar ternyata Ya, Bu. benar ya, dekat ke helium. Kira-kira dia menerima atau melepaskan ya Roy? Karena elektron valensinya 1 ya, Bu, maka dia cenderung melepas, Bu, melepas elektron, Bu. Oke, berarti dia tadi kan kita bilang kalau 1 dia berarti melepas ya, benar Ya, sekali. 1 yang dilepas ya, Bu. 1, Bu. 1, oke, 1. Silakan diklik Roy. Beri, benar, Bu ya. Benar ternyata untuk mencapai kestabilannya Li itu dia melepaskan 1 elektron. Nah, kemudian siapa lagi berikutnya yang mau maju ke depan? Ayo, Bu. Ya, Ropiko. Ropiko, bagaimana kalau untuk atom Cl, Ropiko? Cl itu kan Bu nomor atomnya 17. Berarti kalau kita konfigurasikan 287. Berarti kan valensinya 7 kan Bu. Berarti Iya. supaya dia stabil oktet itu jadi nerima 1. Maka dia mendekati kalau 18 AR ya Bu ya. AR, coba kita tes ya. Ropiko, benar atau tidak? Iya, benar sekali Ropiko. Ternyata dia dekat dengan AR. Nah, dia melepas atau menerima tadi, Ropiko? Tadi menerima Bu. Menerima ya, dia menerima. Bagus sekali, menerima. Coba kita lihat, menerima nggak ya? Iya, ternyata benar. Dia menerima. Menerima berapa? 1 Bu. 1. Menerima 1 elektron. Oh, ternyata iya benar. Karena kenapa ya tadi si Cl menerima 1 elektron? Karena tadi valensinya 7 Bu. Oh, karena valensinya 7. Untuk mencapai oktet dia membutuhkan 1 lagi. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, mantap. Ternyata anak-anak ibu udah paham ya tentang cara suatu atom untuk mencapai kestabilannya. Bagus sekali. Good job. Nah, untuk yang terakhir, Ibu minta coba kalian buat rangkuman mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan, Ibu kasih waktu. Sudah? Apakah sudah ada yang selesai? Oke, silahkan. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan isi rangkumannya? Ayo silahkan. Siapa yang sudah membuat rangkuman? Siapa? Suri, Bu. Suri, ya Suri, Iya, silakan. tapi nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahin ya, Bu. Iya. Yang saya pahami hari ini adalah kita belajar tentang kestabilan unsur. Jadi suatu unsur itu bisa melepas atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan gas mulia, bisa stabil oktet dan stabil duplet. Itu Bu. Iya, bagus sekali rangkumannya Suri. Ada yang lain yang mau menambahkan pendapat Suri? Ada yang mau memberikan pendapatnya, membacakan rangkumannya? Sama Bu, sama yang dibuat Suri Bu. Oh, sama semua ya jawabannya. Berarti sepemahaman gitu ya untuk kestabilan unsurnya. Tadi apa ininya? Dia suatu unsur mencapai kestabilannya, dia bisa menerima atau melepaskan
elektron gitu ya. Dia sesuai dengan aturan oktet dan duplet. Oke, sekarang Ibu minta kalian, Ibu sudah share link Google Form-nya ke WA Group. Silahkan masuk ke Google Form-nya. Ibu tunggu ya. Itu di situ Ibu letakkan soal evaluasi kalian. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Apakah sudah bisa kita lanjutkan untuk berikutnya ataukah belum? Ayo silahkan anak-anak. Ibu tunggu ya. Waktunya 3 menit. Baik, sudah ya, Ibu sudah menerima beberapa ini laporannya. Nah, sebelum Ibu lihat, Ibu bacakan siapa-siapa aja. Ada nggak tadi yang dapat nilai 100? Saya 100, Bu. Benar semua. 100, Bu. Benar semua, Bu. Roy nyontek tadi itu, Bu. Roy nyontek? Atau semua itu, Bu. Ngintip-ngintip gitu. Gampang, we. Karena gampang, we. Aku paham, we. Dijelaskan Ibu. Iya, benar. Karena gampang ya kan, cuma kestabilan unsur aja. Ada yang masih di bawah KKM? Nur Ainun 60, Bu. Nur Ainun 60? Iya, Nur Ainun. Makanya dia diam-diam aja, dia, Bu. Malu dia tuh. Iya, Ngerti saya, Bu. Nggak ngerti Nur Ainun. Nanti Bu, pertemuan berikutnya lah, Bu. Pertemuan berikutnya nanti saya buat nilai 100 ya, Bu. Iya. Saya juga, tetap Bu. semangat ya Nur Ainun. Nah, kalau misal Nur Ainun kurang paham, bisa minta ajarkan sama si Roy mungkin ya kan, biar lebih Roy. Saya cari ya, Nun. Nanti kita diskusi di rumahmu ya, Nun. Iya, Roy. Nanti kasihkan makanan, ya, Bu. Iya, benar. Atau bisa juga sama Ibu kalau kamu mau Nur Ainun. Atau misalnya sama siapa? Si Rija mungkin, atau Ropiko. Siapa yang bisa kamu minta bantuan ya Nur Ainun? Iya, Ibu. Oke, baiklah. Tetap semangat Nur Ainun, walaupun ini jam terakhir ya. Oke, baiklah. Nah, udah ya. Evaluasi sudah, terus rangkuman juga sudah. Nah, Ibu juga ada tadi mengirimkan link motivasi untuk kalian, nanti bisa diisi setelah pulang sekolah. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengingatkan dulu, minggu depan kita akan masuk materi baru lagi, Nak. Nah, kestabilan unsur ini, kemudian kita baru masuk inti ikatan, yaitu ikatan ion. Minggu depan kita belajar ikatan ion. Kalian bisa baca lebih dulu materi ikatan ion dari bahan ajar yang sudah Ibu kirim sebelumnya, ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begitu kita sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, karena kita memulainya dengan doa, kita harus tutup juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa kali ini? Si Roy bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan Roy. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Roy. Nah, untuk penutupan, semoga hari ini ada pelajaran yang dapat kalian kutip dari pembelajaran hari ini dan bermakna untuk kehidupan kita nantinya ya. Sampai jumpa minggu depan. Terus jaga kesehatan dan tetap semangat untuk untuk menimba ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa minggu depan, Bu. Ya, sampai jumpa minggu depan.